sekarang tuh saya punya gaji nggak pernah sampai habis Pak. Duit tuh kayaknya ada aja, walaupun nggak bentuk orang masukin duit ya, tapi duit saya kayaknya di rekening, duit yang cash di rumah juga nggak habis-habis Pak gitu kayaknya. Ya habis aja gitu. Waras. Itu sih yang udah saya perhatiin 3 itu Pak gitu. Nah, Jadi ini berlaku buat semuanya. Jadi bapak dan ibu kalau pengen belanja rokok buat suami, pengen belanja sayuran, mau ke Indomaret, mau ke Alfamaret, mau kemana aja belanja ngeluarin duit, sebelum itu duitnya dibelanjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yuk, banyak Pak? Ya. Anak ibu mau menikah, anak ibu lagi perempuan. Itu pakai mic tuh, biasa itu. Terus? Fotonya saya udah kirim ke bapak kemarin. Tapi kelihatannya dia benci gitu sama suaminya tuh, calon suaminya itu, karena dia minta pengen restunya saya gitu. Tapi anak saya nggak mau sama saya gitu. Akhirnya kayaknya dia mulai selingkuh, tapi selingkuhnya juga bukan sama orang lain, selingkuhnya sama sepupunya. Kebetulan kan calon suaminya ini orang Itali Pak, gitu udah mualaf gitu. Ya saya pengen tanya. Sepupunya itu sepupunya lakinya, calon suaminya itu. Oh, gitu. Sama-sama orang Itali juga. Iya, gitu. Jadi anak ibu kan ada di Indonesia, ada di Itali. Ada di Indonesia. Calon suaminya juga ada di sini Pak. Di sini. Iya. Sepupunya orang Itali juga di sini. Iya, karena dia mau menikah, makanya sepupunya ada yang kesini gitu loh. Jadi saya juga sekarang lagi pusing gitu loh Pak Haji, karena ya ini anak kenapa jadi kelakuannya begini gitu. Terus sama saya juga kayaknya benci banget gitu loh Pak. Gampang lah, kan ibu udah punya foto anak. Iya. Ibu cari foto calonnya. Oh gitu ya. Ibu tempelin depan muka. Ibu masukin pakai celana dalam ibu yang udah nggak dipakai 3 hari. Iya. Jadi ibu pakai celana dalam ini 3 hari nggak ganti, bisa nggak? Bisa. Bisa. Gue nya nggak bisa. Ya pasti. Jadi praktekin 3 hari, langsung nanti di itu. Yang pas nempel di alat kelaminnya itu celana dalam yang pas nempel, itu usahain adanya di tengah-tengah. Jadi foto celana dalam yang di tengah-tengah alat kelamin ibu, di fotonya lagi ada pada muka, terus di lakban sampai nggak ada hawanya, masukin ke toples, udah nanti dia mau. Ya Pak Haji. Lagi? Ya, terus kalau ngomong tuh kadang-kadang kasar Pak gitu. Enggak, kalau dia gitu kan nulis ngomongin nggak kasar lagi, nikah sama si ini, nanti ibu tulis dulu di fotonya itu hajatnya ditulis. Iya. Nanti sesuai dengan ibu yang tulis. Oh jadi semua sesuai dengan apa? Iya, ibu maunya apa, tulis di situ. Pak, Foto. mau nanya lagi nih, foto anak saya itu di bagian dalam celana dalamnya atau di bagian luar? Kan celana dalam itu ada bagian luar, ada yang dalam. Kata Pak Haji kan apa dua-duanya ditempelin di? Enggak dong, yang lakinya yang bagian luar, anak ibu yang bagian dalam. Kan yang ngeyel yang anak ibu, yang ngeyel kalau di dalam biar pingsan. Gitu. Ya hari lo gak ganti lo bisa bayar. Ikan cupang juga langsung beranak. Ya nggak apa-apa sih Pak, mumpung libur dari kantor, Iya, ini iya, biasa. iya, Tapi iya. kalau di kantor kayaknya mikir lagi, Iya, gitu iya. kan? 3 hari. Mulai ini malam aja. Gimana pakai sadar nggak? Pakai Pak. 3 hari. Ada lagi? Itu aja Pak yang saya harapin supaya dia pernikahannya juga jadi cepet gitu, karena dari calon suaminya ini mau cepet-cepet. Ya udah belum dipraktekin. Iya. Lapanin ya. Ada lagi? Masukin ke toples ya Pak. Toples. Terus toplesnya nggak boleh dibuka-buka gitu. Enggak, kalau dibuka langsung pecah. Buar. Kan 3 hari. Keluarin itu oksigen. Ada lagi? Nih Pak Haji, saya ada centong yang kayak gini, menurut Bapak gimana? Bagus. Ini bagus ya, di atas Bagus. 10 tahun sih ini. Iya, bagus, bagus. Karena udah saya praktekin sih Pak, Iya. hasilnya lumayan. Coba ibu meraktekinnya gimana, hasilnya gimana? Tepuk tangan dong. Coba ibu meraktekinnya gimana? Saya kan Deketin mic ya, deketin ya, mic. selain saya kerja kan saya punya usaha dimsum frozen nih Pak. Jadi kalau misalnya hari itu saya nggak ada jualan, itu biasanya saya rutin tuh abis sholat isya, udah selesai menjelang tidur tuh saya centongin tuh freezernya. Gimana tuh nyentonginnya? Bacanya apa Bacanya nyentonginnya? seperti yang diajarin Pak Haji. Jadi alhamdulillah atas itu Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak-anak yatim RDAI, dimsum saya habis gitu Pak. Nah terus Hasilnya apa tuh? hasilnya pokoknya kalau hari itu nggak ada orderan, saya 2 kali udah coba nggak ada orderan, pasti saya pulang kerja saya ulangin lagi gitu, besok pagi-pagi ada SMS, Bu Susi tolong dong pesen dimsumnya gitu. Makan dong. Terus kayak kemarin bukan THR sih, bonus perusahaan kan. Pak Haji bilang pokoknya kalau disebut sering-sering nanti si bos kan meluntur gitu. Iya. Saya pikir saya tiap angkanya kayaknya kalau tiap tahun dikasihnya kecil, saya pengen lebih dari itu gitu. Jadi setiap habis sholat subuh, sebelum sholat subuh enggak, ini bukan centong Pak Haji, tiap habis sholat subuh, sebelum sholat subuh tuh saya udah duduk tuh jam 4 udah duduk di situ. Saya ucapinnya alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak-anak yatim RDAI.
bos bayar bonus tanpa ribet, tanpa diminta, tanpa tanpa usaha lah. Pokoknya saya nggak mau minta-minta kayak ngemis gitu Pak Haji. Tiba-tiba 2 hari menjelang Lebaran saya lihat banking, ternyata ada perubahan luar biasa. Itu sih 2 yang saya udah praktek. Satu lagi itu Pak Haji, duit. Dulu saya kalau gaji setiap bulan. Tepuk tangan dong, semangat dong. Coba praktekin LPLDA apa tentang duit. Dulu kalau duit itu sekarang saya diajarin Pak Haji gitu, duitnya saya ajak ngomong gitu kan di rumah. Ngomongnya gimana? Ya, saya bilang gini, ganteng, hari ini saya mau belanja apa gitu, saya sebutin kan. Terus saya bilang, kamu cepet balik ya. Nih, gini dong, kayak gimana ngomongnya? Lu megang duitnya gak? Ya pegang duit Nah, Pak Haji. coba praktekin. Kayak gimana? Ngomong gimana? Saya bilang gini, hei ganteng. Tangan dong, tangan dong. Hei ganteng, hari ini aku mau belanja ini ya. Kamu cepet balik. Nah, terus udah gitu, kamu cepet balik ya. Ajak teman-teman kamu yang warnanya mirip seperti kamu. Sebanyak-banyaknya aku akan terima kasih sama kamu. Terus saya bacain 3 kali Pak, baru terus saya belanjain. Jadi sekarang tuh saya punya gaji nggak pernah sampai habis Pak. Duit tuh kayaknya ada aja, walaupun nggak bentuk orang masukin duit ya, tapi duit saya kayaknya di rekening, duit yang cash di rumah juga nggak habis-habis Pak gitu kayaknya. Ya habis aja gitu. Waras. Itu sih yang udah saya perhatiin 3 itu Pak gitu. Nah, Jadi ini berlaku buat semuanya. Jadi bapak dan ibu kalau pengen belanja rokok buat suami, pengen belanja sayuran, mau ke Indomaret, mau ke Alfamaret, mau kemana aja belanja ngeluarin duit, sebelum itu duitnya dibelanjain, ajak ngomong dulu. Iya, ajak ngomong dulu. Nah, termasuk contohnya. ATM ya Pak. Di buat ibu tuh dari saya, yang lain kan gak dapet tuh dari saya. Alhamdulillah wasyukurillah. Bener nih Pak Haji. Iya, itu duit berapa tuh? 75.000, tapi ini duit ini kan duit apa yang nggak bisa ditransaksiin kan? Bisa. Ini duitnya. Asli Bu, ini bisa tuh. Oh iya. Barakallah Pak Haji. Alhamdulillah. Inklusif saya plastikin. Alhamdulillah. Kalau diplastikin ngerinya nih duit masuk ke BH ibu. Soalnya ini nggak boleh lihat duit bagus. Langsung dua. Ntar saya doain lagi Pak, terus saya ajak ngomong lagi. Iya. Jelek aja saya ajak ngomong. Ngerinya kalau ini duit masuk ke BH ibu tanpa plastik, saya yang meriang. Barakallah. Pak Haji makasih ya rezeki. Yang lain nggak dapat, ibu doang yang dapat. Alhamdulillah. Sama kecil tadi tuh. 75.000-an baru. Iya. Pak saya terima. Ya. Barakah. Ya makasih. Sering diajak ngobrol aja itu, tapi jangan buat belanja. Iya. Ngomong aja. Kamu kasih tahu ya, kan itu kan eksklusif ya. Iya. Jadi dia jadi leadernya yang lain. Iya. Mau walaupun Emang sih dia- yang sering dapat angka merah sih Pak. Kalau saya misalnya dapat apa gitu, tiba-tiba si bos kasih duit aja gitu. Tadi ibu mau saya kasih warna ungu, tapi kan ibu pasti nyebutnya merah, makanya saya kasih merah. Kalau yang ungu 10.000. Ya udah itu aja Pak Haji. Terima kasih ya. Mohon doanya ya. Saya keluar ya. Saya keluar ya. Ya, tepuk tangan. Sama ini Pak Haji. Deketin ini ya. Usaha saya kan, saya punya barber. Usaha apa? Barbershop. Barbershop tuh kayak gimana? Potong laki-laki, potong rambut. Di mana? Di Parma jadi di rumah. Rumahnya di mana? Di Condet. Oh iya, terus. Ya kalau barbershopnya sih alhamdulillah jalan Pak Haji. Nah tapi usaha makan saya sama minuman ini nggak jalan, nggak Maksudnya nggak jalan gimana? menghasilkan gitu loh. Usahanya apa? Makan apa? Jualan minum apa? Makan apa? Minumannya Abah House, kayak ya franchise kecil-kecilan gitu Pak. Abbas House. Abah House. Nih, saksinya didengerin. Tadi dia ngomong apa tadi? Kecil-kecilan. Bukan, kecil-kecilan. Nggak boleh ucapan ada doa. Nggak boleh. Saya buka usaha kecil-kecilan. Tapi gede-gede. Saya buka usaha Abah Gaos. Titik. Nggak ada kata kecil-kecilan. Ini berlaku buat semua. Nggak ada Bu orang usaha sepi. Nggak ada, hampir yang datang ke RDA nggak ada yang usaha sepi. Asal ngomongnya bener. Masa Pak Haji, Ibu lihat tuh anak muda dagang apa, mau tahu? Mie apa namanya tuh? Mending mie tek-tek, kemahalan mie tek-tek. Indomie di apa gitu ya, Indomie di tambahin ini tambahin itu gitu lagi ya. Ya, mau tahu harganya berapa? 11.000, 12.000, 13.000 level-level. Ya Allah, beli kan saya bilang, bos, jangan makanan rame. Kalau rame, entar lo capek lo cuci piringnya. Untung bersih per hari 100 juta, begitu. Jadi ntar yang makan gimana dong Pak Haji? Nggak makan di tempat, pada antri aja, jadi lo nggak cuci piring, tuh enak. Gitu. Kalau ibu kan enggak, pikirannya kok sepi ya? Sepi loh. Jadi lo mana otaknya sepi? Jangan dong. Pasti rame, pasti rame, pasti rame, pasti rame, pasti rame, pasti rame, pasti rame. Untung bersih, untung bersih, untung bersih 10 juta gitu. Ji, mie apa dong? Masa gue sebutin ntar promosi dia seneng.
Iya lo ngeluh. Berdua lo ngeluh 11-12. 11-12. Kenapa kalau titipin di panti itu aja, panti jompo aja? Jangan Pak Haji, cuma satu-satu. Ya udah jangan ngeluh. Ini Pak Haji, saya ada centong, ini punya saya sendiri, ini punya ibu saya. Maksud saya kalau buat yang di warung saya yang mana, yang Mana aja bagus, Bu. Bagus. Bagus. Coba ya. Bagus, Bu. kalau saya badan mau nggak enak. Kalau badan enak, kalau badannya nggak enak, cocoknya mah duit lo, nggak cocok centong. Lo tuh mesti duit aja, kalau duit lo, aduh badannya langsung sehat lo. Kemol terus. Hah? Kan muka lo udah gue keker, alat kelamin lo gue keker muka lo, alat kelamin gue keker, duit semua tuh. Aduh, bentar ya, sebentar. Ada aja. Pakai aja ibu pilih yang mana. Kalau ibu mau ya, bentuk centongnya yang bagus tuh, yang bisa manggil order tuh, centongnya gini nih bu. Lihatin kuping saya. Jadi gini, centong gini. Centong gitu. Oh, yang agak Iya nih centongnya kayak serokan. Oh, ini. Kalau ini kan rata. Jadi duit lo rata aja lo, lewat lagi. Kapan nyentongnya? Kalau nyentong kan nanti dekok merem itu ngumpul. Emang ada? Oh banyak. Centong gua semuanya dekok, gak ada yang lurus. yang ada di kok begitu. Cari, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Itu kalau bisa. Kalau ini terlalu lurus. Pengen ke Jawa sih Pak Haji, pengen cari siapa tahu bang saya punya. Pokoknya ibu sekarang bisa intip, mau tahu nih? Saya sebut aja nggak apa-apa ya? Mie gacoan. Mie gacoan. Apa maksudnya Pak Haji? Mie gacoan. Makanan. Oh, makanan. Indomie. Namanya gacoan. Ibu lihat tuh, yang pesen yang makan, bukan yang pesen tuh yang ngirim. Grab, Sofi, yang makan mah di rumah, jadi nggak cuci piring bu. Mau tahu kardusnya kayak kardus martabak yang pinggir jalan. Kalau solarium masih bagus tuh. Nah ibu ntar lihat aja di YouTube, lihat aja. Nah itu rame. Nah mau saya begitu bos, itu yang punya anak muda bos. Ibadahnya luar biasa bos. Ada lagi? Ini Pak Haji, kemarin sebelum Idul Fitri itu saya ada kelas sama mantu. Itu yang bikin Karena mantu lo bokeh, kalau mantu lo itu ya enggak lah. enggak ini dia justru kan gini, kemarin kan ya memang sih saya kurang setuju ya sama pernikahan, tapi kan suami saya udah lama ini gini, ya udah saya kan udah ikhlas. Terus dia juga selama puasa itu ya cuma kirim apa ya kayak telur apa gitu ya, sudahlah saya udah mulai ini gitu. Tapi kemarin itu satu hari sebelum Idul Fitri itu dia itu nggak mau salam sama saya, negor sama adik, salim sama adik saya, nggak sama saya. Terus saya jadi kayak emosi, kayak pancing gitu Pak Haji, kayak nggak tahu entah gimana gitu. Saya udah besoknya dari Lebaran sampai sekarang badannya sakit semua. Badan lo? Iya, badan ya, karena jengkel. Iya jengkel saya. Ini kenapa sih ini kok ini mantu ini gimana sih? Apa ya maksudnya? Nih gue ngomong nih, mantu lo bertingkah itu udah seizin Allah belum? Udah. Ngapain kita jengkel? Rugi bu. Ruginya apa? Badan sakit, duit boros, duit nyentar kemana, kepake kemana, boros ibu. Udah ibu maklumin aja, nanti duitnya dia malah pindah ke ibu, sehatnya dia pindah ke ibu. Sekarang enggak, sehatnya ibu pindah ke dia, karena ibu jengkel, namanya jengkel sesaat. Itu bos, udah jangan rugi. Itu, udah maklumin aja deh. Gitu. Ya yang 18 tuh waras, daripada dari dulu waras ya. Ya kan nggak bisa, tadi saya mau karena kurang ini bisa normal, Naik turun gitu Pak Haji kalau lagi. Yang terakhir kok nggak tahu nggak kurang apa lu? Kurang duit. Kurang ajar. Kurang duit. Enggak lah, udah pokoknya yang 18 jangan dilanggar ya, biar cepat. Jadi Pak Haji kalau lagi ibadah tuh speednya tuh misalnya gini deh, like, bagus dia mandi malam ini speednya bagus. Nanti kalau ada apa ngedon gitu, mikir ini ngedon lagi gitu. Jadi kenapa ya Pak Haji nggak? Berarti sedekah subuh lo kurang gede angkanya.
Ya, sedekah namanya subuh. pensiun. Sedekah subuh mah jangan lihat pensiun, Bu. Maksa di sini mah. Sedekah subuh maksa kan hajatnya maksa. Kalau sedekahnya seikhlasnya aja, hajatnya jadi seikhlasnya aja loh. Kok hajat gue seikhlasnya aja? Ya iya loh, sedekah lu seikhlasnya, maksa aja, Bu. Ntar gimana gue makan? Kalau bisa gue hari ini makan sekali aja, gue sedekahin aja. Nanti naik bos ekonominya bos. Jangan pengaruh sama orang-orang sekitarnya. Kan kita lagi susah, masa sedekah? Jangan dengerin aja lu berubah sama siapa? Sama RDAE. Udah lu praktekin ilmu RDAE, jangan ngikutin yang lain. Maksa gue sedekah subuh. Misalkan sedekah subuhnya 100, coba naikin jadi berapa? Itu jadi 150 kayak, 200 kayak gitu. Misalnya saya kan gini, ini mah saya kasih 20.000, nggak usah 10 aja. 11-12 laki bini nggak boleh, pantesan muka lu 10.000. Muka lu bajakan offside tendangan bebas gedean apa 20.000. Ya kita ngasih yang 10 aja mah gitu, lah jadi tuker lagi. Aduh, itu jangan. aja ngambil duit dari barber. Nggak apa-apa. Kita saya bilang, jangan nanti kamu belajarnya kurang. Iya. Dia terlalu itu kan sih Pak Haji. Terlalu mentikil. Jangan bos, lolos aja, boros aja. Bos, gue tuh kalau ngisi mobil bos, belum pernah ngisi bensin Pertalite. Pertama turbo gue isi, harganya berapa tuh Ji? Tapi rezeki ada aja. Apalagi lu cuma buat sedekah. Gue kan isi bensin. Kata supir gue, Pak isi apa Pak? Pertama turbo. Gitu. Pertalite aja Pak, ya udah pertama turbo. Gitu. Nah lu juga begitu bos, 20 bisa? Berani kan lu? Ben muka lu berubah dikit. Ada lagi? Ada. Lu tinggal naikin sedekahnya aja dah. Gitu, ditingkatin nanti nikah sendiri otomatis. Kalau suami saya orangnya terlalu hati-hati sama uang. Iya. Nggak apa-apa. Karena hari tua kan. Iya. Tapi Yang bikin istri sama dia. iya. Rame. Ucapan adalah doa. Rame. Jangan bilang ini loh. Kebeli. Nggak boleh. Kalau nabung. Punya. Milik. Jadi nggak beli. Punya. Maksa itu Robicon. Gue kan nggak beli. Kalau beli 1,7 miliar. Yang si Robicon sampai Pak Sultan. Istrinya namanya Bu Rini ya. Ngasih Mercy E250. Kalau beli cash 1,3 miliar. Nggak beli, gue punya dikasih. Mau soalnya mesti beli. Jangan dong. Gue juga begitu. Punya Robicon. Kok mesti Robicon Ji? Ya iyalah, masa gue pakai mobil Avanza ketukar sama pasien gue dong mobilnya. Gue nyari di parkiran. Gak bisa, gue bisa pakai Robicon. Jadi walaupun mobilnya pasien gue Fortuner, Pajero, gue mesti Robicon. Jadi oh iya mobil gue dong gitu. Tapi kan harga 1,7 M Ji. Ya ngapain gue beli? Punya. Nah dikasih tuh sama Pak Haji Sultan. Mercy E250 punya. Istrinya ngasih ya. Tapi jangan mengucap lagi sejahtera makan Tuhan, dokter gue ngasih dulu. Sejahtera makan Tuhan, jangan ya. Gue aja yang ucapin. Itu bos. Kayak kemarin gue naik Karimun kan, kemana-mana Karimun. Mobil kecil karena buat ngontrol anak yatim kan, ke kampung-kampung kan mobil kecil. Kata ibu gue, sayang, Ji, pinjem Karimunnya Ji ke pasar Ji. Tamu gue bilang, Haji pinjemin Karimun, mamahnya Karimun, besok lo ganti yang bagus ya Ji. Gue dikasih Sienta tuh dari Semarang, ya kan? Plat TH. Lalu juga begitu. Jadi nggak usah beli, gue nggak setuju beli. Nggak ada duit. Punya. Ji kalau gue pengen tukar tambah, tukar tambah. Nah, tukar tambah sama Mbak. Gue ada betina bagus tuh. Dititipin aja di kandang Mbak. Udah cukup Pak Haji, terima kasih. Salam Lagi deh, Iya. 20.000 loh. Sedekah subuh ya. Oke, makasih ya. Saya Umar ya. Ini bagus nih. Kita tinggal nyari lagi ya. Yang bentuknya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, Ya. saya saat lagi sangat prihatin sekali Pak Haji. Apa? Yang pertama, maaf Pak Haji, ini anak saya Kenapa? sakit depresi, sudah perawatan 3 kali masuk rumah sakit jiwa. Nama penyakitnya bipolar. Kalau lagi kumat itu mau bunuh diri Pak Haji. Pertanyaannya, pengen sembuh, pengen mati. Ya sembuh Pak Haji. Ya udah tinggal lo remes-remes alat kelamin lo pakai jari, kobok ke teko minum, terus diminumin ke dia, nanti sembuh. Amin. Remes lagi alat kelamin lo pakai jari 9 kali, mas ke teko lagi 9 kali, minum lagi, sembuh bos obatnya itu. Itu aja Pak Haji. Ya iyalah kalau gue dokter gue kasih resep karena gue bukan dokter, gue gak waras ya itu selakaman.
Ini Pak Haji foto anak saya cukup. Nggak usah, ngapain, emang gue dukun. Gue lebih manjur lagi. Lu pakai itu aja. Itu yang pertama Pak Haji. Ya, kedua. Yang kedua, saya ditagih hutang sama sini Pak Haji. Ya nggak apa-apa, kan lu udah pakai duitnya dia. Udah pakai kan duitnya kan? Iya. Ya udah, bentar. Lu mesti bayar. Terus pertanyaannya apa? Biar seperti lunas Pak Haji. Ya lu tinggal ikutin ilmu RDAY dong. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, terus kerjain. Nanti 10 miliar bersih, bos. Lu aja nggak ngerjain. Ngerjain kan lu? Bangunnya jam 4 Pak Haji. Jam 00. Nanti udah lunas, bangunnya jam 10. Kan bokeh lagi, baru bangun lagi jam 00 lagi gitu. Nggak bisa bos, bangun jam 4. Guru lu siapa? Guru gue Kiai ini Ji. Ya udah lu berobat sama dia aja. Nah lo samain sekarang bos. Kenapa gue maksain bangun jam 00? Karena anak yatim gue jam 00 bangun, jam 00 lewat sekian tahajud, jam 00 lewat sekian, jam 1 lewat sekian baca Quran. Terus lu bangunnya jam 4. Berarti guru lu bukan anak yatim gue dong. Nah lu mesti nyamain dong. Iya Pak Haji. Itu. Jadi kalau orang nanya, Bapak gila ya jam 00 bangun? Ya jangan dianggap dah, gue bukan guru lu. Ngikutin RDAY gitu. Baca Quran 12 juz. Lagi? Mungkin ini apa? Maksudnya pertanyaannya? Baik menurut Pak Haji. Ini yang terbaik. Ini nggak baik. Ini yang baik. Ini nomor 2. Ini nomor 1. 1 ini nomor 2. Ada lagi? Oh, gitu. Sama ini Pak Haji, mungkin kalau Pak Haji bilang wajah bokek kali Pak Haji ya. Loh, Iya. mending bokeh. Lo tuh muka berak. Ayo. Tepuk tangan dong, muka berak. Iya. Jadi apa, istri itu minta pisah Pak. Ya iyalah bos, semua istri, semua perempuan kalau aja punya suami kayak lu 100% pada minta cerai. Kenapa? Nggak nafsuin muka lu bos, baru pengen nonjok aja. Iya. Soalnya duitnya nggak ada. Cerewetnya ada, duitnya nggak ada. Banyak maunya, duitnya nggak ada. Biarin bos, istri lu minta cerai, biarin. Sekarang lu jangan dengerin dulu istri lu, karena istri lu memang butuh duit. Nah lu nggak ada duitnya, gitu loh. Nah lu praktekin ilmu gua. Lu juga nggak praktekin ilmu gua. Bangun jam 4 nih, nggak boleh bangun jam 00. Kan bini lu minta cerai Ji, biarin. Nanti bos, kalau duit lu udah banyak banget, bini lu pasti sayang lagi sama lu. Masa Ji, lah bini gue juga begitu kayak lu. Gue gak cerai, biarin aja. Tapi sekarang duit gue banyak banget, bini gue sayang banget sama gue. Papa, betul-betul nomor gue diblokir. Maklum lah bos, bokeh, diblokir. Kata Kang Nur, Bapak kenapa lemes? Habis diblokir nomor gue Kang Nur. Tapi sekarang gak bakal diblokir bos. Duit gue udah ratusan miliar. Bini gue pakai Alphard putih. Dulu bini gue gak pakai Alphard putih, pakai Xenia 1000 cc. Penyok ya. Itu yang mobil mertua. Karena dia pakai Alphard. Bos, wajar dah kalau bini lu minta cerai karena lu bokeh bos. Udah lu praktekin sama gua ya. Amin. Itu gitu banyak banget. Ya, Oke? Lo ada centong, lo kepok-kepok alat kelamin lu tuh. Alat kelamin kepok-kepok. Datang tet. Alat kelamin bini lu datang. Ih, baik. Oke? Ada lagi? Maaf Pak Haji, ada penghalang di badan saya nggak Pak Haji? Nggak ada, lo tuh cuma bokeh doang. Halangnya tuh jin bokeh sama jin bokeh mau dikeluarin nggak bisa. Gue keluarin nggak bisa kata jin bokeh. Lo jangan keluarin gue. Gue udah mengabdi sama dia udah ratusan tahun. Iya Pak Haji. Jin bokeh. Caranya kalau mau ngilangin, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, harus 12 juz. Ntar jin bokeh lari kocar kacir, masuk tuh malaikat yang bawa duit. Gitu. Bisa gak jin bokeh pakai selangkangan? Dia malah senyawa kan lu. Senyawa. Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya cuma mau nanya, saya kan jalanin ilmu itu kasih makan burung. Ya. Harusnya kan katanya dikasih ke piring. Ya. Tapi kok nggak mau makan ya itu apa burung mualafnya? Maksudnya? Burung gereja yang sekarang udah mualaf. Burung Nggak mau makan Pak Haji. Tapi setelah saya sebar, pada datang tuh burung mualafnya Pak Haji. Gimana? Bisa itu Pak Haji? Kalau ibu sebar, Iya. boleh. Tapi nanti rezekinya datangnya nanti nggak di satu tempat. Oh, nanti gitu. iya. Dilatih aja Bu. Jangan bilang Pak Haji aku udah berasnya udah taruh di piring, tapi burung nggak mau makan. Udah biarin aja, itu namanya ngeluh. Oh gitu. Iya dong, kan sebelum ibu praktekin saya udah praktekin. Iya. Nanti pasti ada Bu. Udah biarin aja. Ini enggak.
pengen bikin cepat-cepat terkabul, diurin aja, guru. Ini gurunya siapa? Kan gurunya sini. Piara burung aja gitu Pak Haji. Nih aja burung yang piara nih, laki-laki tuh pada nganggur tuh. Patok. Ya nggak bisa mengusir burung yang liar. Ibu lihat tuh di Mekah Bu, itu kan nggak ditangkarin, dia luar. Ibu emang lihat tuh yang punya burung tajir kaya. Iya, Pak. Nah kalau saya lihat, kenapa ibu nggak bisa kaya raya? Kenapa ibu bisa nggak punya duitnya ratusan miliar? Karena ibu kalau udah mau harus, kalau udah pengen hayu, nggak boleh. Betul nggak? Jawab dulu. Iya. Tepuk tangan dong. Jadi ilmunya itu jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu nih pakai piring belum makan, udah biarin, tak ulur aja terus, biarin. Ayo terus sampai sebulan biarin. Nanti juga ada yang datang. Jangan ibu pengen buru-buru cepat terkabul langsung. Karo ilmu ikiwai lah. Tak. Pret. Emang dulu pada datang, tapi kan saya nggak ngajarin gitu. Nanti takutnya duitnya datangnya berceceran di mana-mana. Harus pakai tempat. Oh iya. Dari sip, tepuk tangan dong. Makasih. Assalamualaikum Pak Haji, maafin batin Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Ini Pak Haji kan saya dari awal sini saya belum pernah jujur kalau saya punya penyakit menistiana grafis ya. Penyakit Menistiana grafis, lemah otot saraf kepala. Kalau menurut dokter kan itu nggak ada obatnya, memang yang bisa obatin hanya diri sendiri ya. penyakitnya apa namanya? Lemah otot saraf kepala. Kayak gimana tuh ciri-cirinya? Jadi kalau lagi kumat badan berat kan Pak Haji. Kalau lagi kumat, apanya kumatnya? Mungkin apa kan nggak boleh kena suhu panas, pusing kayak gitu Pak Haji. Terus badan mulai berat kan. Nah ini belakangan sering sakit kepala saya centongin, tapi ujungnya tadinya kan saya harus ketergantungan Mestinon ya. Mestinon kan lumayan mahal, saya udah nggak stop. Obat Mestinon. Iya. Harganya berapa? 1 juta lebih satu botolnya. 1 juta lebih. Terus Terus akhirnya saya kan ketemu gitu Pak Haji ya, sifat 18 memang kan dokter bilang penyakitnya obatnya hanya diri sendiri gitu kan, bawa happy apa segala macam. Nah, terus kan ABK selama ini saya nggak ungkap masalah sakit saya, cuma ya itu saya suka sering sakit kepala. Kayak kemarin perjalanan ke Jawa juga sakit luar biasa. Terus saya pakai centong tetap masih sakit, paling ya saya bawa tidur kayak gitu Pak Haji. pertanyaannya, Pengen sembuh dari menistiana grafis. caranya, pengen sembuh caranya apa? Pakai centong. Nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Lu tuh suka jengkel sama lawan jenis. Iya, soalnya saya titipin di sini kemarin, nggak tahu datang apa nggak sih. Ya pokoknya lo nggak boleh jengkel sama lawan jenis gitu. Kalau lu pengen sembuh, mendingan laki lu titipin ke panti asuhan. Dan Ketika di sini nggak tahu nyampe apa nggak tuh Pak Haji. saya juga nggak tahu. Pasti lebih banyak. Jadi lu tuh sampai kapanpun nggak bakal sembuh, kecuali lu nggak jengkel sama lawan jenis gitu. Karena lu bawaannya tuh pengen dominan, pengen jadi leader, pengen jadi pemimpin, pengen jadi yang utama, pengen jadi yang paling benar, pengen jadi yang begitu. Jadi penyakit lu itu. Iya. Gak boleh. Kerja saya kan tadinya banyak ketemu tamu-tamu ya Pak Haji. Itu jadi saya itulah di situ banyak pressure dari luar dari dalam itu Pak Haji. Ya nggak boleh. Lu maklumin dong, namanya karyawan emang seperti itu, namanya clerk emang seperti gitu, emang marketing emang ditarget, emang lu pegawai begitu. Kecuali kalau jadi pemilik, begitu nggak boleh. Sama, gua masih bos sama ya. Ini kan bos saya nih dulu. Ya Mas. Dulu, Pak Haji, nah iya ini dulu direktur saya. Iya Mas ya. Direktur, saya clerknya si bos. tetangga di sana Pak Haji. Iya, makanya pokoknya lu masih begitu. Nah lu tuh berontak, nggak boleh. Nah akhirnya penyakitnya itu. Dulu kalau gue berontak nggak begitu penyakitnya, tapi gue ikutin aja, maklumin. Namanya ilmunya maklumin. Kalau bisa maklumin sehat. Tapi kalau nggak bisa maklumin, ya udah. Udah alhamdulillah udah banyak legowo lah. Nah ya udah. Tapi sama laki lu kan lu nggak legowo. Enggak. Oh iya. Kau tangan dong. Kau tambah aja mah. Gue mau ada bandot bagus. Ambil aja Pak Haji. Hah? Kayak gini Pak Haji, kemarin pulang dari sini kita masih naik turun sih saya lihat. Gak boleh lu jengkel sama lawan jenis. Ibadahnya masih naik turun. Kita nggak sembuh ada lagi. Kemarin saya berburu centong Pak Haji. Berburu centong sampai kemana lu? Oh, kenapa kalau berburu centong di selangkangan suami lu? Centong gua mah ratusan tahun. Ini mah kurang bagus.
Bagusnya tuh yang melengkung nih, yang melengkung nih, emang ada? Ada. Bisa buat nyentongin, jadi nantong, nanti nantong. Kalau ini mah duitnya ada, duitnya keluar lagi, duitnya ada, duitnya keluar lagi nih. Tukeran, gue biasa tukeran, tukar tambah jodoh. Ya biasa normal. Yang bagus tuh yang nyentong, yang ngentong. Tapi nggak apa-apa, pakai aja bagus. Ada lagi? Pakai lah, ada lagi? Pakai dua-duanya bagus. Ada lagi? Ya, banyak lah. Sebelah. Oh, geser. Ayo geser. Bos geser. Bos Assalamualaikum, geser. Pak Haji. Pertanyaan apa? Ayo sini saya. Saya kan menjalankan ini Ya. bangun jam 16 Jangan malam apa-apa. itu Pak. Nah, Cuman sudah 99 hari. Kayaknya masih lemot Pak. Apa salahnya itu? jadi ulangi lagi dong. Ulangi lagi. Yang bikin lemot tuh karena lo ngarep. Iya. Semua ngarep. Kan ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau lo enggak, kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Nggak ada. Iya benar Pak. Untuk ibadah. Jadi lo jangan ngarep, jalanin aja terus. Itu kan Pak, saya kan kerja security itu Pak. Waktu dinas malam itu di handle dulu bisa Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Tinggal ngelanjutin aja. Tinggal lanjutin. Iya. Lagi. Ini Pak, saya kan ada online itu ngajak member itu susah itu Pak. Dicari itu dong, dicerai dalamnya digosok di HP lo. Di HP. Mau ngikut. Lo jangan kalah sama ibu tadi lo. Ibu tadi praktekin centong Iya, iya. bisa. Ibu tadi praktekin itu bisa. Bisa lah bos. Semua bisa. Ada lagi? Ini Pak, saya kan masih honor itu kerja itu. Gimana supaya jadi karyawan itu? Nah, PT lo aja lo sebut ke ibu tadi. PT ini ngangkat karyawan gue jadi karyawan. PT ini ngangkat gue jadi karyawan. PT ntar lo diangkat jadi karyawan ke ibu tadi. Iya. Apa? Dapat apa tadi? THR apa tuh tadi? Ya, Iya. Nah, itu terkabul. Lo tinggal nyebut aja. Iya. Diangkat. Tadi yang lain nggak diangkat, lo doang yang diangkat. Iya. Bisa? Iya. Tinggal praktekin aja ya. Iya, Pak. Ucapan adalah doa. Terus. Iya. Kayak ibu tadi kan terus. Ada lagi? Iya Pak, sudah. Bos? Terima kasih Pak. Ya. Ayo, bos apa? Saya kan mau keluar dari perusahaan Cina tuh, minta ini pesangonnya 500 juta. Minta pesangonnya 500 juta gitu. Pertanyaan nih. Mau keluar dari perusahaan Cina gitu, biar dapat pesangon 500 juta. Itu kayak ibu tadi tuh. Disebut-sebut tiap hari, tiap menit, tiap detik. Dapat pesangonnya 500 juta, dapat pesangonnya 500 juta. Kita dapat pesangonnya 500 juta, bos. Gue juga ngucap-ngucap, bos. Punya Robicon. Kata bini gue, Papa lu ngucap apa, Pak? Enggak, ngucap apa-apa. Tadi gue denger Robicon. Iya, punya Robicon. 1,7 M loh, Pak. Emang gue beli. Nah, itu nggak ada. Masa lu gak terkabul, gue terkabul. Lu juga terkabul dong. Gue terkabul, lu juga terkabul. Bisa? Dari cek, bos. Ya, yakin ya? Sebut terus. Bos apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh, Pak Joy. Ya. Ini kan anak saya nih. Nomor? Nomor pertama nomor nih, Hah? cuma satu-satunya doang. Oh, jadi nomor 2. Jadi nomor 2, Oh, cuma satu dia doang. Umur? Umurnya sekitar 23 kan lah. 23. Iya. Terakhir sekolah? Sekolahnya Bu SD doang itu Pak. SD kelas? Kelas sama, udah sama, cuman nggak bisa baca. Oh iya. Dilulusan sama gurunya doang, dilulusin. Oh iya. Cuman sekarang ini pertanyaannya, bagaimana ini otak super cerdas ini nggak bisa baca ini? Bingung kan? Hah? Otaknya nggak ini, maksudnya kurang cerdas gitu. Nggak bisa Gampang, ini tinggal di mana sekarang? baca. Apanya? Rumahnya di mana? Di rumah saya, maksudnya Di mana? Di Serang itu. Di Serang. Iya. Ibunya masih ada nggak? Nih ibunya nih. Nah, tinggal ibunya aja kalau dia tidur, diusap kepalanya. Dia tidur. Tidur. Susah tidurnya tuh jam 2, jam 1 baru tidur ya. Main Ya, apa terus? nggak apa-apa, diintip dulu, Bu, diintip kalau dia udah lagi tidur, dia diusap kepalanya nih, nggak usah nempel, kalau nempel mungkin dia bangun, diusap gini aja. Anakku juga begitu, Bu. Anakku nomor 1 namanya Vida. Dokter tuh. Anakku nomor 2 Vira. Dokter. Anak gue yang nomor 3 SMP 1 Bogor, kan favorit susah. SMP 1 masuk. Mesti telatenin, bos. Ibunya yang nelatenin. Jadi nanti diusap nih kepalanya nih. Jangan nempel rambutnya. Waras, normal. Waras, normal. Tadi normal gitu. Dan dia pasti mau gitu. Ini gimana ceritanya? Kok bisa mau dibawa kemari? Oh iya. Jadi Kalau di rumah kegiatannya apa? Adek kalau di rumah kegiatannya apa, Dek? ada kegiatan. Namanya siapa namanya?
Firman. Firman. Kegiatannya apa setiap hari Firman? Kayak orang dengar orangnya, itu cuma kayak orang bengong. Gitu. Nah, berarti ibu mesti tiup tuh di kupingnya. Kalau dia lagi tidur, normal, normal, normal. Atau diubur-ubur nih kalau memang dia tidur agak susah ubur. Normal, 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 normal bu. Bu, ini kaki saya kemarin bengkak bu, gede. Albumin saya, blok. Diobatin ikan gabus nggak sembuh apa. Sama ibu saya di ludah basi di Plurutin. Saya ini nggak tahu, kalau tahu saya nggak mau. Nggak usah. Sembuh. Jadi itu sama juga. Nah, kedua, tangan kiri remes-remes, taruh di dalam teko, air tekonya diminumin sambil ngeremes sambil kobok. Ibu tiup tuh di air tekonya. Kalau dia kobok, terus di sini teko dulu. Ibu ngomong, namanya dia sembuh 9 kali, sembuh normal, sembuh. Nah, ibu minumin. Iya, kobok dulu dong. Remes alat kami itu 9 kali, kobok sekali, remes lagi 9 kali yang kedua, kobok lagi kedua, remes lagi 9 kali, kobok selama 99 hari. Nah, sebelum diminumin, ini air putih boleh, bikin air jeruk boleh, bikin kopi boleh. Ibu ngomong begini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, 9 kali, Alhamdulillah, 9 kali. Putra saya nama ini sembuh normal, sembuh 9 kali. Nah, minumin. Saya nggak setuju kalau ibu datang ke orang pintar, ke kiai, ke habib, ke AI, UB. Udah banyak udah kemana? Bisa, ini tuh semuanya mamanya sendiri yang lahirin. Kalau lu bawa ke orang pintar yang ada lu diduitin, bayar, ngasih amplop lah seikhlasnya buat apa? Rugi. Mendingan buat di BH baru, kalau dalam baru. Udah besok ngobatin sendiri aja, gratis. Obatnya mah gratis dari dia sendiri. Sembuh cuma 99 hari paling aman. Kalau lu ngobatin ke kiai, gak bakal sembuh. Yang ada tambah parah lo. Udah gak usah. Jadi yang nyembuhin siapa Ji? Bukan lo Ji. Emang yang ngelahirin gue. Lu. Itu. Maka orang bilang, Ji kok lo gak nyembuhin dia? Hah? Yang nyembuhin Allah. Wasilah buat dia. Nanti ibu mau ngomong apa? Tidak main HP lagi. Tidak main HP lagi, tidak main HP lagi, tidak main HP lagi, tidak main HP lagi, tidak main. Gitu. Nah nanti dia misalkan suruh minum gak mau. Ini air buat bikin apa? Agar-agar. Nanti kan dia makan agar-agar. Dia nggak mau minum, bikin puding. Nanti dia makan puding. Dia nggak mau bikin apa? Bikin bolu, bikin bolu. Dia nggak mau apa? Bikin pastel, bikin risol. Ini airnya buat bikin pastel. Ini buat bikin bumbu kacangnya. Sayang, ini airnya pastel. Ini pakai bumbu kacang biar enak. Nah, masuk ke kaki. Pokoknya memang mesti begitu. Dia mesti kalau nggak ditipu nggak bisa. Karena kan dia nipu, lupa deh. Masalah kalah. Pakai ilmu RDA, ilmu tipu menipu. Trik in trik. Trik in trik tau gak artinya? Tipu-tipuan ya. Itu. Maka kalau bilang kan, bos, trik in trik. Dalam arti bilang lu bohongin gue ya. Nah jadi ibu nanti ini air harus masuk ke mulutnya dia setiap hari. Mau dibikin air jeruk, mau dibikinin gado-gado buat bikin bumbu kacang. Tapi minum kayaknya mau Pak. Oh ya udah. Ya udah, bikin air minum, bikin air jeruk, bikin cendol. Obatnya itu 99 hari paling lama. Nih, lanjut. Dan lagi? Ini Pak, saya ini kan jadi pemenang hadiah utama Pak, 1 miliar itu Pak. Iya, maunya lu ya? Iya mau ya, cuman itu gimana? Ya nggak bisa lah. Soalnya diundur terus Pak. Ya karena lu suka jengkel sama anak, lu suka jengkel sama istri. Coba lu jangan jengkel sama anak, coba lu jangan jengkel sama istri. Lu kan suka jengkel sama bini lu. Apa yang lu jengkel dari bini lu? Enggak sih, nggak jengkel sih. Apa yang lu jengkel dari anak lu? Nggak jengkel ya Pak. Itu cuma kadang-kadang ada emosi aja. Nggak boleh. Pokoknya lu kebilang undian, nggak boleh jengkel sama istri, nggak boleh jengkel sama anak. Itu doang. Ada lagi? Ya udah. Cuman ini itu saya. Sin, kenapa? Penyakitnya ini Pak. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh ini. Apa? Penyakitnya itu kan mah kronis Pak. Coba buka dulu jaketnya, bisa nggak? Biar gue bisa lihat badan lo. Badannya kurus sekali nggak ada ini. Coba buka jaketnya semua. Buka jaketnya semua sendiri. Diri. Kurus Bang, itu pada. Iya. Madep sono. Madep sono. Nah, binti Sermani. Lahirnya di? Lahirnya hari Rabu Pak. Enggak, lahirnya di mana? Di Serang sama. Di Serangnya di mana? Di Paku Saji itu, Kampung Paku Saji. Oke. Dan duduk. Lu pernah datang ke tempat-tempat yang angker, rawan, tempat-tempat yang mistik, keramat. Oh iya, sering. Tepuk tangan dong.
Jadi jinnya itu nempel, jadi jinnya itu netek di tetek lu, gitu. Jadi mentil, jinnya mentil di dia, jadi badannya nggak bakal bisa gemuk, gitu. Gak enak lagi kalau dikatakan yang dirasakan gimana. Ya iyalah, soalnya dia sering datang-datang ke tempat-tempat keramat, sering datang-datang ke tempat yang mistik, sering-sering datang ke tempat-tempat yang nyari-nyari pesugihan. Hah? Bukan dong, alhamdulillah. Jadi tetek lu tuh dipentilin sama jin. Hah? Itu lagi mentil. Supaya cepat sembuh lah Pak, itu aja. Cepat sembuh. Penangkalnya apa? Iya penangkalnya. Lu mesti minum susu kambing. Mau gak minum susu kambing? Mau lah. Ya udah, lu cari susu kambing di Pak Haji sana. Nanti diminum. Enggak ada sana Pak. Hah? Enggak ada. Nggak ada. Kambing. Ya mesti cari. Jadi obatnya minum susu kambing selama 99 hari. Nanti kan air susunya kan beda tuh. Nanti si jinnya nggak mau. Bau mbek, nggak mau dia. Kadang-kadang Yang murni itu, yang murni. Yang murni. Kalau yang dari itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang murni, yang baru, yang cair. Yang cair murni. Cair atau yang beku. Cair tapi dibekuin, nanti kamu kukus, nanti kamu minum selama 99 hari. Nanti jinnya keluar, takut, nggak mau mentil. Itu kamu nggak bisa gemuk-gemuk, sakit-sakitan. Iya, saya nonton. Iya, jinnya mentil mulu tuh. Lu lagi aneh-aneh sih datang-datang ke tempat-tempat. Nggak lah, tenang aja lah. Kan lu baru sekali datang, apa baru 2 kali? 2 kali. Yang pertama makan di sana tuh, jadi nggak bisa masuk ya, dingin dia makan AC. Oh iya, untuk sini. Ya udah gini, kapan nanti kamu pulang? Nanti lo pulang nih. Ntar gue bawain nih susu kambing dari gue gratis. 5 botol, gue kasih gratis. Langsung beli. Iya. Sebotol 1 juta. Namanya susu kolostrum, susu kambing yang baru ngelahirin. Nanti kamu minum sebotol gini, sebotol 600 ml. Kamu minumnya separuh, dikukus, gue kasih 5. Kamu minum, kamu boleh sehat. Iya. Kalau bisa mah 99 hari. Dipentil bos sama jin. Sama jin ya? Iya, betul. Susah ngilangin enggak? Berarti kalau lo mentil sama dia saingan sama jin lo. Terus sebelah kanan jin, sebelah kiri. Dia yang mentil, dia ketawa. Ya, jadi pada dipentilin semua nih. Lagi. Udah itu aja. Makan dong. Pokoknya suami hindarin datang ke tempat-tempat yang kayak gitu. Nanti jinnya suka ngikut, nanti dia mentil. Nah kalau dia udah mentil, jadi lo boros. Iya. Gitu. Ini Pak ada. Soalnya ini dari wasiat ini Pak. Oh iya, manjir nih, bagus. Hah? Sampai juga bukan diketok-ketok nggak dipakai. Iya. Dari dulu tuh zaman nenek itu Mas. Iya, bisa. Dikerok aja badannya. 99 kali. 1, 2, 99 kali, yang ketiga sampai 9 kali diulang-ulang selama 99 hari. Itu coba dulu, tapi yang manjur sih susu kambing. Tapi ini coba dulu, kalau dimanjur kan lumayan ya. Ntar lu jangan pulang, nunggu gue di situ tuh. Ntar gue pulang kan ke kantor, ntar gue kasih susu lo 5 botol di sini botol. Diminum, kalau mau minum dikukus. Minum dikukus 5 kali minum tuh. Ntar lo lihat perubahannya. Oh iya. Angin kuat angin aja Pak. Ya iyalah, jinnya kan di teteknya, di pentilnya. Coba lu buka pentilnya coba, biar orang pada lihat. Oke, saya tepuk tangan dong. Ini pentil apa jin? Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.